Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Nurhijah, maaf saya panggil Bu Siti dalam rangka persiapan observasi pembelajaran yang memang sudah diusulkan ya sebelumnya untuk waktu observasinya akan dilaksanakan besok ya. Sebelum pelaksanaan observasi, Siti, saya sebagai kepala sekolah membutuhkan informasi terkait teknis dan juga administratifnya. Menurut ajuan perencanaan observasi yang diajukan oleh Bu Siti, fokus observasi yaitu terkait dengan penerapan disiplin positif ya, yaitu bagaimana Bu Siti selaku guru, selaku pemimpin pembelajaran di dalam kelas itu berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif, di mana orientasinya untuk mengelola perilaku anak dan kebiasaan kelas itu yang didasari oleh kesepakatan kelas ya. Nah, jadi saya ingatkan di sini saya sebagai observer ya akan berfokus kepada 3 hal. Yang pertama, Bu Siti diharapkan nanti pada proses pelaksanaan pembelajarannya yaitu melakukan refleksi ya, refleksi dinamika kelas untuk bagaimana menerapkan kesepakatan kelas. Fokus yang kedua yaitu bagaimana Bu Siti mampu melakukan penguatan terhadap peserta didik sehingga disiplin positif itu tumbuh melalui kesepakatan kelas yang dibuat. Dan yang ketiganya, Bu Siti sebagai pemimpin pembelajaran dalam proses pembelajaran nanti harus memfasilitasi peserta didik ya, menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku. Dimungkinkan nanti ketika ada misalkan peserta didik yang melanggar kesepakatan, melanggar keyakinan kelasnya, itu bagaimana Bu Siti bisa melakukan restitusi ya, bisa melakukan penyadaran pada peserta didik. Nah, untuk itu saya membutuhkan informasi secara administratif apa saja yang sudah Bu Siti persiapkan. Yang sudah saya persiapkan itu rencana pelaksanaan pembelajarannya yang akan disampaikan nanti di kelas, kemudian kesepakatan kelas yang sudah anak sepakati, sudah ada ya? Sudah ada. Kemudian media yang nanti akan digunakan di dalam kelasnya, tayangan seperti itu. Media pembelajarannya. Kemudian nanti ada kegiatan di kelompok juga, kayak praktik-praktik. Oke. Nah, nanti kan ini meskipun orientasinya terhadap penerapan disiplin positif, penguatan, tetapi penguatan disiplin positif itu tentunya karena proses pembelajaran itu harus melalui media. Medianya itu adalah media pembelajaran. Di situ ada mata pelajaran apa yang disampaikan, terus otomatis karena namanya ini proses pembelajaran di sini, terus ada metodologi ya, modelnya apa, metodenya apa, terus media-media pembelajarannya, perangkatnya apa yang digunakan, bisa digambarkan? Kalau perangkat ajarnya nanti menggunakan infokus ya, proyektor ya. Kalau misalkan media pembelajarannya nanti ada gambar, ada tayangan. Jadi kali ini pembelajarannya IPA. Mata pelajarannya IPA? Iya, IPA dan bahasa Indonesia. Di situ itu di kelas 4 ya? Di kelas 4? Kelas 5? Kelas 5 ya? Maaf. 5 ya? Ya. Jadi akan fokus ke mata pelajaran IPA ya? Ya, dan bahasa Indonesia karena tematik. Oh, tematik. Iya, sekarang memang masih tematik ya. Iya. Temanya apa? Temanya perpindahan
perpindahan panas dan perpindahannya ya. Panas dan perpindahannya. Subtema Subtemanya suhu dan kalor. suhu dan kalor. Oke. Terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bagaimana sejauh ini? Kesepakatan kelas yang sudah dibuat atau sudah didiskusikan dengan anak-anak, karena kan harus melibatkan anak-anak juga. Pasti. Jadi terkait kesepakatan kelas, anak-anak sudah membuatnya sendiri. Jadi guru hanya mengarahkan terkait kesepakatan kelas, tetapi anak juga ikut dilibatkan dalam membuat kesepakatan kelas. Alhamdulillah anak-anak juga terkait kesepakatan kelas yang sudah mereka ajukan disepakati dengan guru bersama-sama, sudah dibuat juga ke dalam di karton. Mereka buat kesepakatan nanti bisa kelasnya. kita lihat ya. Ya. Pastinya. Mereka buat sendiri, karya sendiri, sudah ditempel. Nanti mereka bisa ke depan diperlihatkan kesepakatan kelas yang mereka buat. Siap. Tapi tanpa menghilangkan esensi pembelajaran dari fokus ke materi IPA gitu ya. Jadi bagaimana melalui pembelajaran IPA itu, tema itu, yang mata pelajarannya bahasa Indonesia dan IPA itu Bu Siti bisa membawa kesepakatan kelas di bawah sama. Bu Siti ya. Nanti selama observasi, nanti saya akan menilai paling tiga penilaian. Yang pertama, bagaimana Bu Siti nanti bisa membangun dinamika, melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kelas, terus penguatan positif terkait perilaku peserta didik, dan melakukan restitusi apabila memang ada perilaku peserta didik yang membutuhkan restitusi. Itu Bu Siti ya. Terima kasih, saya kira informasi yang saya dapat cukup untuk bagaimana saya membuat yang bisa membuat saya punya gambaran ya, proses besok itu bagaimana. Ya, terima kasih atas kesediaannya Bu Siti untuk diobservasi. Harap dipersiapkan dengan baik, mudah-mudahan besok sehat dan besok lancar. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
Kira-kira kemarin kesepakatan kelas yang sudah kita buat apa saja? Yang pertama, ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian yang selanjutnya, oke, tidak boleh merusak fasilitas yang ada di kelas atau sekolah. Selanjutnya, tidak boleh memakai alas kaki ke dalam kelas. Yang penting, ketika melakukan kesalahan harus minta maaf. Kemudian yang selanjutnya apa? Masuk ke dalam kelas takut. Selanjutnya apa lagi? Ya, tidak boleh makan saat jam pelajaran. Nah, anak-anak, maka dari itu, ketika kita sudah mengetahui kesepakatan kelas yang kita buat, kalian harus mematuhinya dan menjalankannya. Kemudian, coba ibu mau tanya, apakah kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu sudah berjalan belum hari ini? Sudah berjalan belum? Coba Mutiara, apakah ada yang masih melanggar dan tidak melaksanakannya? Gimana? Sudah berjalan? Sudah. Oh, luar biasa ya. Ternyata kalian sudah menjalankan kesepakatan kelas yang kita buat itu dengan baik. Ibu Indonesia. Subtema 1, suhu dan kalor di pembelajaran pertama. Oke. Nah, anak-anak, coba tujuannya itu adalah kalian mampu mengetahui sumber energi panas di muka bumi. Kemudian kalian juga bisa menyimpulkan tentang sumber energi tanah. Coba sekarang ibu mau bertanya, siapa yang di rumahnya suka membantu ibu memasak? Mutiara, coba Mutiara masak apa? Oh, masak telur kata Mutiara. Coba yang lainnya, Nurisa, pernah membantu ibu memasak? Masak apa? Masak mie. Yang lainnya pernah membantu ibu memasak juga? Putri, apa? Menggoreng ayam dan membuat sayur. Oh, menggoreng ayam dan gas. Kompor. Ada minyaknya. Nah, jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai sumber energi panas. Oke, nah berdasarkan dari tadi sudah dimengerti ya kalian? Ada yang sudah memecahkan tangan. Maka sekarang sebelum ke pembelajaran, ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Untuk ketua kelompoknya ibu yang menentukan ya. Ketua kelompoknya itu yang pertama ada Putri, kemudian Claudia, kemudian Mutiara, terus Rizky Kurniawan, Nurisa, baru berapa orang? Anak-anak, sumber
perpindahan panas. Perpindahan panas itu terdiri dari tiga cara. Yang pertama secara konduksi, yang kedua secara konveksi, dan yang terakhir ada secara radiasi. Apa ya anak-anak perpindahan panas secara konduksi? Coba dibaca semuanya. Apa? Nah, konduksi itu cara perpindahan panas melalui jas padat. Sekarang ibu sudah menyuruh kalian membawa lilin. Lilinnya dinyalakan. Kemudian kalian simpen sendoknya di atas lilin yang sudah dinyalakan panas. Nah ya. Nanti kalian akan belajar dari LKPD sesuai dengan panduan yang ada di LKPD yang ibu bagikan ya. Untuk setiap kelompok. Ya, jangan ibu ini gramatikan. Oke, so dipelajari. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah menyelesaikan yang menentukan kata-kata kunci dari teks eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya mengajar terkait dengan pelaksanaan observasi yang kemarin. Alhamdulillah kita sudah melalui tahapan pertama tahap 2, yaitu observasi, di mana Bu Siti menyampaikan tujuan pembelajaran, kalau tidak salah itu terkait dengan sumber energi panas ya. Dan kemarin juga sudah dipraktekkan dengan penerapannya sehari-hari. Dan area pengembangan yang tercapai kemarin itu adalah bagaimana
mengukur kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah dibangun ya, disepakati. Dan strategi yang dipersiapkan Bu Titi kemarin adalah menyiapkan kesepakatan kelas dulu, terus juga menyiapkan media-media pembelajaran, peralatan pembelajaran, menentukan dulu metode yang cocok ya, untuk proses pembelajaran. Selanjutnya saya juga kemarin sudah melaksanakan observasi ya, selama satu pembelajaran itu Bu Siti menerapkan apa yang direncanakan pada pasca observasi. Nah Bu Siti, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, di mana saya akan bertanya kepada Ibu terkait dengan refleksi proses pembelajaran yang kemarin dilaksanakan. Nah, jadi berdasarkan persiapan pada saat kita observasi tujuan pembelajaran dan yang dikembangkan itu adalah keyakinan kelas, disiplin positif, itu strategi yang sudah dipersiapkan. Apa yang bisa dialami kemarin, yang harus dirasakan selama proses pembelajaran? Selama proses pembelajaran adalah anak-anak bisa mengikuti belajar dengan baik sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Namun ya namanya juga anak-anak, kadang di sekolah itu di kelas itu suka terjadi hal-hal yang tidak terduga di luar dari proses apa yang kita laksanakan. Contohnya apa? Kan kalau anak-anak itu di kelas kita sudah merencanakan ini, kadang-kadang kan waktunya juga ya Pak ya. Kita kalau di pembelajaran kan kegiatan itu harus sekian menit. Kadang-kadang kan yang namanya pengetahuan anak itu kan ada kadang suka terbatas gitu ya. Di targetnya 20 menit, anak-anak itu mengerjakannya lebih dari itu. Karena kan kalau kita juga tidak menunggu sampai anak-anak selesai, mungkin itu tidak akan selesai pembelajarannya gitu. Kadang-kadang waktu sih yang jadi kendalanya, karena anak-anak kan kita mengikutinya gitu sesuai dengan tidak bisa menekankan harus selesai sekian menit gitu. Karena anak-anak suka santai-santai gitu. Biasanya seperti itu sih Pak kalau di kelas. Ada masalah-masalah yang ditemukan kemarin selama proses pembelajaran? Ya kalau masalah itu mungkin ketika dilihat dari bukan pertanyaan pemantik, anak-anak ada yang sudah mengerti, tahu sebelumnya, ada juga yang masih belum tahu sama sekali. Oh, jadi itu jadi proses ajang asesmen diagnostik juga ya? Ya, jadi dari situ juga kalau masalah yang paling kita harus bisa membagi anak-anak kalau itu harus melakukan karena kan pengetahuan mereka juga ada yang sudah paham betul, ada yang belum. Jadi berarti itu terkait dengan pembelajaran diferensiasi. ya, jadi kita itu harus membagi kelompok itu dilihat dari awal pembelajaran ketika mereka memaparkan apa yang dulu tanyakan gitu. Menjawab pertanyaan pemantik itu ya. Ya paling kalau hambatan lainnya ketika praktik itu anak-anak kan suka macam-macam ya Pak ya. Oh iya. Kadang mereka itu kalau praktik menggunakan kemarin aja contoh kita ketika melakukan percobaan, misalkan perpindahan panas secara konduksi, mereka pakai sendok gitu ya, kan kalau perpindahan panas secara konduksi itu yang melalui cat perantara dimainkan lah anak-anak mas. Dan berarti itu momen yang bagus juga ya, meskipun menawan korban, momen yang bagus untuk menyadarkan anak akan pentingnya disiplin positif. Dan juga mungkin itu jadi stimulus juga, memantik juga bagi ibu untuk melakukan treatment gitu ya, restitusi positif. Betul Pak, karena anak-anak mah kalau setiap kegiatan, setiap apa yang mereka lakukan itu harus benar-benar diingatkan
Tuh. Kadang mereka mah suka terlena sama situasi, kalau gurunya udah gak ngingetin aja suka lupa. Jadi harus selalu diingatkan jangan terus-terusan. Ah, itulah anak-anak. Nah, terus terkait dengan ini apa? Ketercapaian apa itu pengembangan ya, area pengembangan, yaitu di situ itu area pengembangan itu mau mengembangkan bagaimana anak itu menyadari terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Itu capaian-capaian terkait bagaimana mereka mengimplementasinya itu bagaimana? Ketika mereka sedang belajar, mereka ingat bahwa keputusan mereka karena mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian ketika mereka misalkan dalam belajar, ketika berdiskusi, kalau berdiskusi pasti ada berbeda pendapat ya Pak. Kalau ada, biasanya anak-anak suka emosi, mereka itu suka ingat karena di kesepakatan itu ada meminta maaf jika melakukan kesalahan. Di situ mereka ingat. Kemudian ketika belajar juga mereka juga ingat apa sih, masuk kelas juga harus tepat waktu. Kalau di kelas seperti itu ingat. Kemudian ketika di kelas juga harus menjaga kebersihan, di kelas, tidak memakai alas kaki gitu. Dalam pakaiannya kebersihan kelas kan biasanya anak-anak suka bekas gitu. Ada kemarin selama pembelajaran kemarin itu kejadian-kejadian yang memang terjadi di luar kesepakatan yang sudah dibangun? Paling ini apa sih, masih ada yang lupa pakai sepatu ketika belajar, terus kemudian ada yang tidak memperhatikan Itu ya. Nah, itu kan identifikasi masalah ya. Tadi dalam proses pembelajarannya, terus dalam apa upaya mereka untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati, bahkan tuntutan kita itu harus menjadi sebuah keyakinan gitu, kan itu adalah bagian dari kebajikan. Nah, dari temuan-temuan masalah kemarin, tentunya kan yang namanya masalah itu kan masalah karakter ya. Pasti suatu saat itu akan muncul lagi, akan mereka lakukan lagi gitu. Nah, mengantisipasi hal-hal seperti itu terjadi lagi, rencana apa yang sudah disusun, distrategikan oleh Bu Siti ke depan? ya. Paling kan kesepakatan pasti sudah ditempel ya. Terus kan tidak semua anak juga lupa kadang suka diingetin sama anak-anak yang lainnya. Ya paling Jadi strateginya reminder, adanya pengingatkan tadi ya, saling mengingatkan anak-anak, karena di kelas juga ada yang disiplin kan, ada yang kurang disiplin. Kemudian kan kalau misalkan kesepakatan kelasnya ditempel gitu di kelas, mereka akan melihatnya otomatis kan dilihatnya. Dan itu sudah ditempel ya? Ya. Nah kemudian bisa juga pakai apa sih, observasi rubrik, rubrik apa ya, rubrik karakter. Misalkan Sudah belum? insya Allah. Berarti itu bagian dari rencana ya? Ya, bagian dari rencana. Misalkan saya membuat kesepakatan kelas, bikin kayak tabel nama anak-anak. Iya. Nanti setiap minggu dievaluasi kira-kira hal yang paling sering di kesepakatan kelas itu dilanggar. Nanti kan ketahuannya Pak, ada daftar checklistnya. Misalkan Ananda Agus itu sering melanggar, misalkan jarang sering telat masuk kelas, itu kan nanti dicakra ya, sering telat masuk, itu bisa dijadikan evaluasi setiap minggunya gitu. Dan refleksi juga bagi mereka. Ya gitu, jadi mereka ini yang mereka selalu langgar nih, nanti Jadi itu diingatkan. salah satu rencana aksi ke depan ya, untuk menyikapi dan mengantisipasi hal-hal yang jadi temuan pengajar. Ya. Kira-kira membuat rubrik itu akan dieksekusi kapan? Minggu depan Minggu depan ya? boleh. Minggu depan, karena berhubung sekarang itu akan menghadapi jadi minggu depan ada. Mungkin setelah libur awal Ramadan ya. Nah,
Saya ingin menguatkan lagi tadi apa yang direncanakan oleh Bu Siti terkait dengan hasil refleksi kemarin ya. Jadi seberapa yakin Bu Siti bahwa rencana-rencana tadi membuat buku, terus saling mengingatkan itu akan menguatkan karakter dan semakin menguatkan budaya positif sekolah di kelas. Biasanya kan Pak, sejak segala sesuatu itu dikerjakan itu karena terbiasa gitu. Kalau misalkan hal itu dilakukan, insya Allah anak-anak pasti terbiasa gitu. Karena kalau misalkan tadi tidak ada yang tertulis, biasanya anak-anak itu lalai, apalagi cuma diingatkan gitu. Bahkan mungkin bisa si rubik itu ditempel di kelas. Misalkan ada kejujuran gitu. Misalkan saya hari ini telat, kan ada juga kalau telat itu ada kejujuran ya Pak ya, kalau ada itu nggak ada kalau itu. Nah itu juga insya Allah sih Pak yakin gitu kalau misalkan selalu diingatkan bisa melaksanakan apa yang sudah mereka buat, karena itu kan kesepakatan kelas bukan guru yang buat. Anak-anak yang buat, otomatis kalau dalam perjalanan setelah membuat kesepakatan kelas, kalau anak-anaknya ingat dia selalu ini sih Pak, ingat Bu tadi si ini tuh gini-gini, dia selalu ingat Pak, karena itu mereka bikin sendiri dipandu, mereka yang membuatnya di kantor itu mereka yang bikin secara berkelompok, hasil karya mereka kan insya Allah mudah-mudahan mereka ingat. Ini dalam konteks saya mengklarifikasi kembali rencana aksi itu dan memang keyakinan seperti itu. Oke, di sini. Oh ya, ada satu lagi, ini terkait rencana pengembangan diri ya. Rencana pengembangan diri. Yang Bu Sinti ingin kembangkan gitu, dalam masa pengembangan diri dalam proses pembelajaran, kira-kira dalam hal apa ke depan? Pengelolaan kelas ya, manajemen kelas. Tapi itu kelasnya dalam hal ruang kelas fisiknya atau proses pembelajaran? Proses pembelajarannya. Ya. Itu berarti aktivitas pengembangannya ya. Terus tujuannya apa? Supaya kegiatan pembelajaran tujuan yang disampaikan itu tercapai. Iya, soalnya kan Pak, betul. Kalau misalkan tidak tercapai, otomatis akan betul. Nah, terus ukuran keberhasilannya bahwa itu apa yang menjadi pengembangan aktivitas pengembangan musik itu tercapai ya. Ukuran keberhasilan bahwa itu tercapai itu sudah bisa mampu mengelola kelas pembelajaran itu ukurannya apa? Dilihat dari evaluasinya Pak, ketika akhir pembelajaran, misalkan respon anak berhasil atau tidak, kemudian dilihat dari ketika anak-anak dikasih soal evaluasi, mungkin kalau misalkan mereka paham, mampu mengerjakan, berarti mereka paham tentang pengetahuan yang diajarkan. Kemudian tidak lupa juga karakter, kalau misalkan karakter juga ya, karena kan mengukur tingkat tujuan pembelajaran itu tidak hanya dari pengetahuan saja. berarti aktivitas pengembangan itu ada dua ya, yang pertama proses pembelajarannya, yang kedua adalah penguatan karakter. Terus tentunya kan dalam mencapai sebuah keinginan ya, apa yang harus dikembangkan itu ada faktor-faktor pendukungnya gitu. Pasti ada sumber daya itu pendukung sumber daya pendukung yang dibutuhkan oleh situ aja. Biasanya sih media gitu Pak, media pembelajarannya biasanya kan kalau anak-anak itu nulis terus ya, kalau pakai media dia senang mengikuti. Kemudian kepada aktivitas juga Pak, biasanya kalau misalkan guru yang lebih aktif mereka akan pasif, tapi kalau misalkan anak-anak yang pasif melakukan langsung, bisa melakukan itu kayak diberi tugas kan, diberi LKPD, LKS, pasti
dia semangat mengerjakan gitu. Jadi lebih banyak aktivitas anak-anaknya jadi di dalam kelas gitu. Jadi anak-anak harus lebih mendominasi pelajaran. Ya, jadi guru itu hanya menguatkan dan memantau gitu. Di situ guru fungsinya sebagai fasilitator ya. Ya. Oke. Nah terakhir Bu Siti terkait dengan waktu training ya. Kira-kira kegiatan pengembangan pembelajaran itu direncanakan kapan dimulainya? Sama aja kok. Sama Seperti yang mulai minggu apa pembelajaran di bulan Ramadan kali ya. Di situ karena itu ada waktu 1 minggu kalau nggak salah sebelum pesantren Ramadan. 15 hari 2 hari ya? 14 Ya kalau begitu mungkin maksimal mulainya itu setelah libur Idul Fitri ya. maksimalnya gitu. Nah. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Siti ya. Ya. Wawancara kita apa yang disampaikan Bu Siti sangat memberikan gambaran kepada saya selaku observer dan atau supervisor juga atau coach juga ya. Nah, bagaimana rencana dari awal terus eksekusinya dan hasil refleksinya itu luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi sumber inspirasi bagi anak-anak juga, dan saya harap saudara kepala sekolah apa-apa pemahaman dan pengalaman di situ terkait dengan proses pembelajaran dan juga yang penting refleksinya dan tindak lanjutnya itu harus jadi referensi juga bagi anak-anak di sekolah. Terima kasih ya. Assalamualaikum.